Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai macam-macam sudut. Oke, yang pertama sudut berpelurus. Sudut berpelurus adalah sudut yang besarnya 180 derajat. Contoh sudut berpelurus. Sudut berpelurus itu kita lihat garis lurus. Ini garis lurus dari A ke B. Nah, berarti dia dari sini membentuk setengah lingkaran. Itu jumlah sudutnya harus 180 derajat, sehingga kita dapat rumus. Rumusnya adalah A derajat. Ini A ditambah B derajat sama dengan 180 derajat. Oke, untuk lebih memahami rumus ini, kita langsung kepada contoh soal. Tentukanlah nilai X derajat. Nah, ini adalah sudut berpelurus. Jadi kita tarik garis yang membentuk lingkaran biar kita tahu sudut-sudut yang mana mau dijumlahkan. Nah, berarti jumlah semua sudut ini harus 180 derajat, sehingga dapat kita tulis 2X derajat ditambah 3X derajat ini ditambah dengan 85 derajat, itu besarnya harus sama dengan 180 derajat. Lanjut, sehingga 5x derajat tambah 85 derajat sama dengan 180 derajat. 5x dari mana? Dari 2x ditambah dengan 3x, sehingga menghasilkan 5x derajat. Lanjut, 5x derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 85 derajat. Dikurang 85 derajat ini dari mana? Dari positif 85 derajat pindah ke sebelah kanan menjadi negatif 85 derajat. Oke, lanjut. 5x derajat sama dengan 95 derajat. 95 derajat didapat dari 180 derajat dikurangi 85 derajat. Nah, karena pada soal kita disuruh menentukan nilai X. Nah, jadi di sini tidak boleh ada angka 5-nya, jadi harus tersisa X saja. Jadi 5-nya kita pindah sebelah kanan, jadi bagi. Jadi 95 derajat dibagi 5 derajat sama dengan 19 derajat. Kita dapat nilai X-nya sama dengan 19 derajat. Untuk soal berikutnya, tentukanlah besar sudut POQ dan sudut QOR. Nah, untuk mengetahui yang mana sudut POQ, caranya seperti ini. Saya hapus dulu yang ini. Sudut POQ, kita lihat P di sini, O, perhatikan hurufnya Q. Sudut POQ kita tarik garis. Nah, angka yang ada dalam garis ini adalah kan ini jadi sudutnya. Berarti sudut POQ itu adalah 2x derajat ini, sehingga kita tulis sudut POQ sama dengan 2x derajat. Langkah selanjutnya kita ganti nilai X derajat dengan nilai X yang kita sudah dapatkan, yaitu 19 derajat. Jadi sudut POQ sama dengan 2 dikali 19 derajat. Dalam kurung ini artinya ini dikali, sehingga 2 dikali 19 sama dengan 38 derajat. Jadi kita dapat besar sudut POQ sama dengan 38 derajat. Selanjutnya sudut QOR. Sudut QOR sama juga seperti yang tadi. Saya hapus dulu. Perhatikan hurufnya ini, huruf Q dan huruf O, huruf R. Kalau kita tarik garis, nah seperti ini. Nah, sudut yang berada di dalam garis ini 3x derajat. Berarti kita tulis sudut QOR sama dengan 3x derajat. Ganti nilai X derajat sama dengan 19 derajat, sehingga dapat 3 dikali 19 derajat. Jadi didapat sudut QOR sama dengan 57 derajat. 57 ini dari 3 dikali 19 ya, 57 derajat. Oke, lanjut. Nah, yang kedua adalah sudut berpenyiku.
Sudut berpenyiku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Nah, contoh sudut berpenyiku seperti ini. Ada dua garis. Yang pertama garis yang horizontal atau yang berdiri tegak, dan garis yang vertikal atau garis mendatar seperti ini. Biasanya kalau sudut berpenyiku itu ada tanda di sini kotak, itu adalah tanda siku-siku. Nah, jadi dia kalau dari sini sampai sini itu besar sudutnya itu harus 90 derajat, sehingga kita dapat rumusnya X derajat ditambah dengan Y derajat sama dengan 90 derajat. Ini ya. Oke, untuk lebih memahami rumus kita langsung pada contoh soal. Nah, ini adalah contoh sudut berpenyiku. Nah, ini kotak yang saya maksud tadi, yang kayak kotak ini yang hitam nih, itu adalah tanda siku-siku. Oke, soal yang pertama, tentukan nilai X derajat. Nah, berarti ini kita jumlahkan dari sini sampai sini, kita jumlahkan besarnya harus 90 derajat. Jadi 8X derajat ini ditambah 10X derajat sama dengan 90 derajat. Jadi dapat hasilnya 18X derajat sama dengan 90 derajat. 18X ini kita dapat dari 8X ditambah 10X, sehingga hasilnya adalah 18X derajat. Oke, kita disuruh menentukan nilai X. Nah, berarti di sini tidak boleh ada angka 18, harus hanya ada X saja. Sehingga 18-nya kita pindah sebelah kanan menjadi bagi. Jadi 90 derajat dibagi 18 derajat sama dengan 5 derajat. Jadi kita dapat nilai X-nya adalah 5 derajat. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang merupakan sudut yang besar sudutnya sama. Contoh sudut yang bertolak belakang, nah seperti ini. Dikatakan bertolak belakang jika arahnya berlawanan. Kita lihat ini sudut yang nomor 2. Nah, arahnya adalah ke kanan. Kalau sudut nomor 4 arahnya ke kiri. Ini juga merupakan sudut ini. Ini sudut arahnya ke atas, jadi dia bertolak belakang dengan yang di sebelahnya ini juga, yang di depannya ini. Nah, ini dia hadap ke bawah, sehingga kita dapat rumus sudut 2 sama dengan sudut 4 yang ini. Jadi dia karena bertolak belakang jadi besarnya sama. Oke, kita langsung ke contoh soal. Nah, ini adalah contoh sudut-sudut yang bertolak belakang. Perhatikan sudut-sudutnya. Ini sudut, langsung saya contoh soal deh. Tentukan nilai Y derajat. Nah, kita lihat yang mana yang ada huruf Y di sini. Yang ada huruf Y kan yang ini ya. Nah, kita lihat Y ini dia menghadap ke bawah. Nah, kita lihat yang di sampingnya dia menghadap ke atas, berarti dia bertolak belakang sama sudut 42 derajat ini. Sehingga kita tulis 3Y sama dengan 42 derajat. Y sama dengan 42 derajat dibagi 3 derajat. 3 derajat ini dari sini, 3-nya dipindah ke sebelah kanan menjadi bagi. Sehingga kita dapat nilai Y sama dengan 14 derajat. 14 derajat dari 42 dibagi 3 derajat. Kita dapat Y-nya 14 derajat. Selanjutnya tentukan nilai Z. Lihat di mana ada huruf Z. Nah, di sini kan. Ini Z sudutnya mengarahnya ke kanan. Ini yang di depannya ke kiri. Nah, berarti dia bertolak belakang nih. Berdua. Jadi dapat kita tulis 5Z tambah 3 sama dengan 68 derajat. Sehingga 5Z sama dengan 68 derajat kurang 3 derajat. Kurang 3 ini didapat dari sini. Plus 3 pindah ke sebelah kanan menjadi min 3. Sehingga didapat 5Z sama dengan 65 derajat. 65-nya didapat dari 68 dikurangi 3. Oke. Sekarang soalnya disuruh tentukan nilai Z. Berarti tidak boleh ada 5 di sini, harus Z saja. Sehingga 5-nya pindah sebelah kanan menjadi 65 derajat dibagi 5 derajat. Sehingga didapatlah nilai Z sama dengan 13 derajat.
Oke, mungkin sekian video kali ini, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.